Sugeng Enjang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Til Kumandil Gendewati bertanya kepada yang tahu nggak sebenarnya bahwa bangsa kita itu kaya raya, rempah-rempah, produk-produk tumbuhan yang menggiurkan untuk dinikmati oleh bangsa barat waktu itu. Dan bangsa barat itu waktu itu licik, yang mereka mengambil seenaknya, mereka menyedoti semua hasil rempah-rempah itu, sehingga kita dibayar dengan murah. Til Kumandil Gendewati, engkau tahu dari siapa? Ya, engkau tahu dari siapa? Apakah engkau pernah hidup di zaman itu? Pernah nggak engkau hidup di zaman itu? Kemarin itu, ya, ada yang meninggal. Usianya 100 tahun. 100 tahun. Dia kelahiran tahun 30-an. Nah, ketika itu kamu bayangkan 1930, era-eranya mereka. Padahal bangsa barat itu sudah dari 1800. Itu aja nggak bisa menceritakan seperti itu yang kau ceritakan itu. Ya, orang yang usianya 100 baru meninggal itu nggak bisa menceritakan seperti apa yang kau ceritakan lewat kejadian itu, yang bahwa mereka cuma mengambil dan sebagainya. Ya, karena satu, dia tidak ada di pusaran dagang itu waktu itu. Ya, itu usianya 100. Nah, inilah loh, makanya yang bilang kesadaran spiritualmu itu harus dibangkitkan dan logikamu itu harus dibangkitkan. Sekarang yang punya cerita untukmu, dan ini real, makanya yang katakan apa yang sebenarnya terjadi itu real. Ketika Eyang ada di barat, yang concern sekali sama itu ekspor impor itu, kok bisa ya bahan-bahan yang bagus, kayu-kayu yang bagus, bentuk-bentuk yang bagus kok nggak sampai di sana. Lalu yang datang tempat penjualan furniture yang gede sekali dan bagus, yang tanya, ini dapat dari mana ya bahan-bahan ini? Buatan sini sendiri. Wah, yang kaget, bukannya banyak impor ya dari tempatnya Eyang yang ke sini. Dia bilang enggak. Itu tahun 2000 berapa ya? 2012. Bayangkan 2012. Ya. Kita ini sebenarnya ada koperasi kayu-kayu mebel itu udah. Ya, ada koperasinya. Jadi kita enggak butuh dari tempatmu. Dan kita itu eco green. Apa ini eco green 2012? Yang berpikir eco green apa itu? Ternyata mereka membuat kayu itu dari jerami yang dipadatkan sehingga menjadi sebuah kayu dan dipakai untuk furniture di rumahnya dan dijual. Ya. Nah, kau tahu pusat dagang dulu di Nusantara itu di Batavia. Untuk kau membuat pusat dagang, untuk kau butuh menyodorkan barang-barangmu, kau butuh orang yang bisa berkomunikasi. Nah, that's why I told you many times, long time before, you need communicate with a person, with other person by language, and you have to master that language. Ya, kamu harus menguasai bahasa itu. Supaya apa? Supaya nggak bisa ditipu. Ya,
Supaya apa lagi? Supaya kamu bisa membuat agreement, ya, agreement that you create discussion agreement, ya, itu. Nah, apakah yang jahat itu Barat atau kita? Nggak tahu ya. Yang pernah riset observasi yang katanya divide et impera itu dari Barat, dari Belanda, yang mencoba kerja untuk orang Belanda bersama orang kita, ya. Lalu yang mencoba bekerja fully hard, ya, kerja keras, sehingga bagaimana cara mendapatkan posisi yang bagus. Ternyata ada yang ngiri nih, ya. Yang ngiri itu ya dari tempat kita, orang kita ngiri. Lalu dia bilang kepada bosnya itu, ya, bos, this guys can work, this guys, ya, kita yang mau ngomong agak kotor itu nggak bisa, istilah gini ya, this guy is bull. Lanjutkan lagi ya, bull apa itu belakangnya, orang ini nggak bisa kerja nih, intinya gitu. Wah, itu nggak bagus gitu. Kerjanya nggak bagus, nggak bisa kerja, dan kurang ini ya, kurang perfect lah pokoknya. Gimana ya, yang nggak bisa menjelekkan ya, pokoknya intinya seperti itulah dia. Sehingga si bos Belanda ini percaya, ya, oh iya iya. Nah, kan kau lihat orang yang menciptakan nenek moyangnya menciptakan Davide et Impera saja bisa di Davide et Impera gitu. Orang yang menciptakan nenek moyangnya menciptakan Davide et Impera itu bisa di Davide et Impera. Nah, itu kan nenek moyang yang menciptakan, harusnya dia ingat dong, ya. Nenek moyangnya yang menciptakan kok nggak ingat, kok dia bisa di Davide et Impera. Akhirnya lah yang males lah, ngapain kerja sama orang tulul ini. Nah, setelah itu pekerjaan, telepon, wah ternyata kamu orang baiknya, Belgedes. Gitu. Yang hanya bilang oke, good luck, ya, good luck, ya, itu. Jadi kamu butuh kecerdasan spiritual, ya. Butuh kecerdasan spiritual, butuh logika untuk menganalisa sesuatu. Yang jahat itu sebenarnya siapa? Yang jahat itu karena ketululan, ya, ketololan kita, ya. Karena apa? Komunikasi. Emangnya kalau kita mau ngekspor, misalnya ekspor sesuatu itu ke barat, di sana nggak ada pameran-pameran. Kamu harus ikut dulu tuh, sewa apa tempatnya, ikut pameran, sewa tempat yang mahal, ikut pameran, pakai brosur-brosur, mereka jalan keliling, ya, mereka lihat-lihat produkmu, itu cost, ya. Belum komunikasimu, ya. Kamu lihat nih orang-orang yang mereka butuh apa? Maklar. Mereka butuh apa? Perantara. Untuk apa? To communicate. Nah, makanya komunikasi itu penting. Ya, bukan ketika kita menceritakan bangsa barat, pengalaman barat itu terus dipikir wah ini bangga sama barat, seneng sama barat. No, tidak. That's your experience. Itu pengalaman di mana kamu harus tahu bagaimana pergerakan-pergerakan itu, karena engkau paham bahasanya. Nah, engkau pembalap onta belajarnya tentang bagaimana balapan onta dan bahasa itu, sedangkan onta nggak punya apa-apa. Ya, liburanmu di tempatnya pembalap onta, ya sudah. Gitu.
Akhirnya engkau menjadi bisnismen. Bisnismen siapa? Yaitu menceritakan tentang mesin onta, jantung onta, lambung onta, itu karburator onta, knalpot onta, kau jual itu ya. Nah, pengalaman lagi yang katakan padamu, pengalaman lagi. Setelah itu yang ditanya sama temennya Eyang itu orang Jogja ya, bro tolongin dong, ngopo ya? Aku dihapusi wong barat aku tuh ditipu orang barat. Lah nopo? Kowe ngerti soft tap nggak? Soft tap dari tap yang buat mandi itu, yang bisa di apa, di apa ya, dipindah-pindah gitu. Yang dari rotan itu, pokoknya semuanya dari rangka besi, dari rotan bawahnya gitu. Lah kok dihapusi nopo? Aku ngerti rak ngedole piro? Ngedole iki 15.000 euro ya, jualnya itu 15.000 euro ya. Sedangkan ongkos produksinya bikinnya itu cuma paling habisnya kalau di sini ya sekitar 5 ribuan lah. Nah, katanya dia ditipu gitu. Ditipu apa? Ya ditipu karyanya gitu loh. Terus gimana yang katakan gitu? Iso nggak ya pembeli bayar yang dari barat itu langsung saya tak ambil itu. Nah, yang tanya, apakah kamu sudah siap dengan orang-orangnya, pabriknya, SDM-mu? Oh, udah siap. Di mana? Nek nang Klaten. Ada di Klaten. Oke. Kasih aku waktu. Ini kan siang hari nih. Kasih aku waktu 5 menit. 5 menit untuk mengeksekusi permintaanmu. Ya, lalu yang masuk ya, gunanya internet kan begitu, gunanya internet ya. Dengan bahasa lagi, dengan komunikasi in English of course ya. Email das pabriknya masukin, turunin harganya, turunin aja 1.000 euro, turunin 1.000 euro, langsung dibalas balik. Coba lihat produkmu, kamu punya nomor HP enggak? Telepon ya, telepon, ngobrol ini, wah panjang lebar. Oke, kamu pernah di sini, kau pernah? Saya ngobrol psikologi, mainkan ya. Setelah itu sukses, temannya yang kasih lihat nih emailnya, tadi kamu dengar sendiri kita ngobrol. Sekarang kalau pesan siap nggak? Terus foto-foto yang mana? Waduh, ya nggak siap, wong itu aja pabriknya dia. Waduh, keprank. Eyang keprank ini, diprank ya, diprank sama si temannya Eyang ini. Ternyata aduh, kurang ajar ini ya. Yang buru-buru bantu ya, yang bagaimana yang bisa menarik itu soft tap itu batap gitu loh, batap yang bisa dipindah-pindah, yang bisa apa ya, apa ya istilahnya itu, dirakit kembali gitu loh, dirakit kembali, dipindah ke sana, dipindah ke sini, reinstall, bisa direinstall ya, bisa direinstall di sana, install di sini, install di sana, sesuai keinginan lah, nggak batap atau tempat mandi yang tetap menetap gitu. Nah, itu ada itu emailnya, sampai sekarang masih ada itu emailnya dari orang barat itu. Nah, itu jadi orang temannya Ayang ini hanya ngeprank, sudah nggak bisa komunikasi, tukang prank ya, dan banyak kecemburuan, iri hati, sudah selesai ya. Jadi siapa yang salah di sini? Your mentality ya, mentalmu, kualitas mental karakter yang sebenarnya memang aslinya Davide et Impera itu berasal darimu
ya, berasal dari mereka, dari nenek moyangnya mereka, tetapi you are the one who practicing every day, ya, mostly kamu praktekkan, ya. Jadi karena kita ini pintar, kita kan pembeo, ya, tukang pintar menirukan kayak bio, menirukan ini ya sudah, gitu. Orang-orang bio-bio itu kan hanya pintar menirukan, nah itu dipakai terus, gitu Del Gumandel Gendrawati. Jadi kalau kamu itu belum pernah melihat di lapangan, don't say anything, ya. Kalau hanya jarine katanya, itu don't say anything. Karena Eyang itu pernah menawarkan produk di tempatnya Eyang. Bagaimana produk ini bisa sampai ke sana? Jawabannya, we are now eco green. Eco green. Jadi apa ya? Membuat limbah itu menjadi berfungsi kembali dan menjadi sebuah komoditas, gitu. Komoditi yang entah itu diekspor atau komoditas yang dipakai sendiri. Understood ya? Tuh. Jadi mentality kita itu perlu dirubah, mentalitas, makanya revolusi mental itu katanya begitu. Tapi the way you communicate, your communication, it's less than we hope, gitu kan. Ya itu, ya. So Del Gumandel Gendrawati, think, makanya samadhi, kecerdasan spiritual, kecerdasan logika, supaya engkau mampu menuju ke sebuah tadi generasi bangsa yang hebat, generasi bangsa yang bijaksana, generasi bangsa yang berbudaya, ya. Rahayu, rahayu, rahayu.